Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait DPRD Kota Parepare kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi DPRD tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos pada rapat paripurna yang digelar di lantai 3 ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Parepare dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Parepare tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Ranperda Kota Parepare tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Selasa 30 November 2021. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare disampaikan oleh masing-masing fraksi yang diawali dengan pendapat akhir fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Namri Nasir. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kami. Ucapkan terima kasih, sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota DPRD Kota Parepare serta Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan serta melakukan pencermatan terhadap Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ranperda tentang perubahan kedua atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Fraksi Fakar Indonesia dengan juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam pembicaraan tingkat pertama antara Wali Kota dan DPRD Kota Parepare. Untuk itu, atas nama fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Pakar Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah mengikuti dan membahas Ranperda ini dalam pembicaraan tingkat pertama bersama dengan DPRD Kota Parepare. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Meskipun Kota Parepare bukan merupakan wilayah pertanian dalam skala besar, namun sebagai kota yang memiliki potensi pertanian sebesar 834 hektare, jumlah kelompok tani sebanyak 103 kelompok, dan angkatan kerja di sektor pertanian sebesar 3,56% dari jumlah penduduk, maka DPRD dan pemerintah daerah diharapkan memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat petani dengan menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan bagi mereka. Fraksi Nasdem dengan juru bicaranya Dr. Randa Haja Asmawati. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan pengembangan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan. Sementara itu, lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Karena itu, maka setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya Haja Indriasari Eskom. Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah, khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional
dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi. Atas dasar itu, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD diajukan sehingga nantinya diharapkan akan menjadi suatu payung hukum yang sangat strategis dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan secara masif yang dapat berakibat menurunnya produksi pangan yang dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Dari fraksi Gerakan Indonesia Raya, dengan juru bicaranya Insinyur Haji Andi Amir Mahmud. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan peta blok guna melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Parepare. 2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengharapkan dengan disahkannya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan menjadi payung hukum terhadap terjaminnya ketersediaan lahan pertanian serta mencegah terjadinya alih fungsi dari lahan pertanian ke non pertanian secara tidak terkendali. Sampai juga terjaminnya akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia. Dari fraksi Demokrat, dengan juru bicaranya Haji Yasmid Rahman SE. Rapat paripurna Dewan terhormat hadiri dengan berbahagia. Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber utama usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan agar terjamin keberlanjutannya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, aparat kepolisian terus mendalami kasus terseretnya 2 mahasiswa IAIN Parepare di Sungai Asokange saat mengikuti diksar di wilayah Bacukiki yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Hingga saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Meninggalnya 2 mahasiswa kampus Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare saat mengikuti pendidikan dasar Korps Sukarela di Sungai Asokange, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kini masuk dalam penyelidikan kepolisian Resort Parepare. Polisi kini mendalami apakah adanya kelalaian saat kegiatan diksar dilaksanakan dan sementara telah memeriksa beberapa saksi dari warga serta pihak perangkat kelurahan. Sementara untuk pihak dari panitia belum dilakukan, mengingat kondisi mereka yang masih trauma dengan kejadian tersebut. Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait meninggalnya 2 mahasiswa IAIN tersebut. Jika memang ditemukan unsur pidana, maka polisi akan menaikkan ke penyidikan. Sementara ini masih tetap kita laksanakan penyelidikan, kita ambil keterangan beberapa dari warga, kemudian nanti kita lihat posisinya apakah ada pidana atau tidak. Kalau ada pidananya kita naikkan ke penyidikan. Dari pihak lain atau panitia apa sudah ada pemeriksaan? Sementara ini kita lagi berupaya karena memang kalau dari pihak panitia atau mahasiswa kondisinya kan memang masih ada yang trauma sehingga belum bisa kita ambil keterangan. Kalau sejauh ini sudah berapa orang yang diperiksa sebagai saksi? Ada beberapa dari masyarakat dan mungkin dari perangkat desa, kelurahan. Oke, Pak, ada dugaan sementara untuk hasil tidak bisa kita duga dulu sementara karena kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti apakah bisa kita apakah pidananya terpenuhi ketika
bisa kita kesimpulkan ada pidananya, mari nanti kita naikkan ke penyidikan. Sebelumnya, kedua mahasiswa ini ditemukan meninggal dunia usai terseret arus sungai pada Minggu sore lalu saat mengikuti pelatihan dasar Korps Sukarela yang dilaksanakan organisasi kampus. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi 22 peserta calon pengurus Dewan Pendidikan Kota Parepare periode 2021-2025 mengikuti tahap uji kepatutan dan kelayakan. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, 22 peserta calon pengurus Dewan Pendidikan Kota Parepare periode 2021-2025 mengikuti tahap uji kepatutan dan kelayakan di Hotel Kenari pada Rabu 1 Desember 2021. Para peserta mempresentasikan visi ke depan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Parepare. Amaluddin dan Muhammad Nasir dari Umpar, Mahsyar Idris dari IAIN Parepare, dan Haji Umar dari Ormas menjadi tim penilai. Adapun nama-nama yang ikut dalam seleksi itu, yakni Abidin, Agus Salim, Ali Wirarahman, Amir Talambe, Amirullah, Andi Abdul Muiz, Anwar Halade, Buhairah, Faisal, Hasbi Latif, Irwan Idrus, Jumiati Sujono, Makmur, Marwati, Abdul Malik, Muhammad Dahlan, Nasrullah, Nur Ida, Parman Parit, Suhartina, Toma Usman, Wiwik Natalia Mukhtar, dan Zainal Arifin. Bawa kemana pendidikan ini ke depan, kan dia akan menjadi mitra dari Dinas Pendidikan, sehingga diharapkan nanti untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dinas Pendidikan dalam mengambil kebijakan. Sehingga perlu diseleksi untuk mengetahui sejauh mana pandangan ke depan mereka yang diseleksi ini untuk memajukan Kota Parepare khususnya di bidang pendidikan. Setelah seleksi uji kepatutan dan kelayakan, akan dipilih 11 orang untuk siap dilantik pada bulan ini dan melaksanakan program kerja pada awal tahun 2022 mendatang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kota Parepare di tengah pandemi, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengucurkan dana sebesar 3,6 miliar untuk membantu warga prasejahtera. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH secara simbolis menyerahkan bantuan bagi keluarga prasejahtera, kelompok usaha bersama dan industri kecil menengah yang dilaksanakan di lapangan tenis indoor Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Selasa 30 November 2021. Turut mendampingi Wali Kota Parepare pada acara penyerahan bantuan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaad APMSI. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut berpesan kepada penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga mampu menggairahkan ekonomi di masa pandemi. Bantuan ini juga sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila pemerintah sendiri memperhatikan rakyat. Ini dulu. Percuma pemimpin, percuma kepala daerah kalau hanya bicara saja, kalau hanya teori saja. Alhamdulillah, saya dengan Pak Wali, dengan dukungan DPRD dan semua, kita selalu berupaya mempercepat dan mengimplementasikan ada keperluan rakyat, apa kebutuhan masyarakat itu sendiri. Olehnya itu, pada kesempatan ini beragam sekali bantuan yang kita berikan. Ada mesin jahit, ada untuk keperluan salon, ada untuk kebutuhan usaha siap saji, macam-macam. Nah, ini kita lakukan secara berkesinambungan. Mudah-mudahan di mana teman-teman itu hadir bisa merasakan manfaatnya. Dan apabila ada keluhan-keluhan, tidak ada salahnya sampaikan ke wali kota atau jajaran saya di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan, dengan bantuan ini bisa berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat sehingga tujuan dari pemulihan ekonomi bisa dicapai.
Total anggaran bantuan yang diserahkan mencapai 3,6 miliar lebih dengan rincian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat sebesar 3,3 miliar lebih, bantuan kesejahteraan keluarga sebesar 269 juta dengan jumlah penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 1.166 kepala keluarga yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terkadang jika kita berbicara di depan umum, rasa kurang percaya diri muncul. Akibatnya menjadikan kita grogi bahkan gemetar saat berbicara. Hal inilah yang melatar belakangi pelatihan public speaking yang digelar oleh DPD BKPRMI Kota Parepare sekaligus melaunching Merdeka Bicara yang merupakan komunitas public speaking di Kota Parepare. Momen pelatihan public speaking yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare merupakan momen yang sangat berarti bagi Merdeka Bicara. Public speaking yang digelar oleh DPD BKPRMI melalui bidang lembaga pembinaan, pengembangan dakwah dan sumber daya manusia di Islamic Center bekerja sama dengan Merdeka Bicara beberapa waktu lalu. CEO Merdeka Bicara Ika Merdeka Sari Hakim menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BKPRMI yang telah melaksanakan public speaking. Ika Merdeka Sari Hakim menambahkan, Merdeka Bicara merupakan komunitas atau kelompok yang sudah berjalan 1 tahun terakhir, akan tetapi karena suatu hal dan banyak elemen lain, salah satunya situasi COVID-19, sehingga launching ditunda. Dalam kesempatan itu juga Ika Merdeka Sari Hakim yang juga selaku presenter dari salah satu TV lokal Kota Parepare berharap kegiatan ini akan terus berlanjut. Kita berbicara tentang launching Merdeka Bicara ini seperti saya rewind kembali bahwa acara ini sebenarnya atau gagasan dibentuknya komunitas atau kelompok Merdeka Bicara ini sebenarnya sudah berjalan 1 tahun terakhir. Tetapi karena satu hal dan banyak lagi elemen lain termasuk karena kita berada di situasi pandemi sehingga tepat di 27 November 2020 setahun hari ini 27 November 2021 berkat kerjasama dan bantuan yang luar biasa full support dari BKPRMI akhirnya saya CEO Merdeka Bicara akhirnya bisa melakukan launching dengan berbagai dukungan beberapa pihak gitu ya, termasuk pemerintah Kota Parepare juga pasti kita bisa melupakan dan juga menerjemahkan seperti apa dukungan dan sokongan yang selama ini kami dapatkan. Intinya semoga program ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini adalah kerja-kerja keumatan yang pasti kita semuanya pasti perlu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam public speaking. Apapun latar belakang dan background kita, kita semuanya harus meningkatkan kemampuan komunikasi menjadi lebih baik di masa mendatang. Saya mengucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BKPRMI yang telah melaksanakan sebuah kegiatan luar biasa, yakni coaching klinik untuk public speaking yang mana bekerja sama dengan Merdeka Bicara. Nah, di kesempatan ini pasti banyak sekali goals yang ingin kita dapatkan karena memang kemampuan public speaking itu tidak lahir secara sendiri seperti itu ya. Tapi memang perlu diasah, dilatih dan tentunya sangat memerlukan jam terbang yang tinggi. Jadi saya sangat berharap bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini dan saya sih berharap lagi lebih banyak ya, besar harapan saya bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya sampai di sini tapi ada follow up atau kegiatan-kegiatan lain, tidak hanya kemampuan public speaking tapi kemampuan-kemampuan lain yang harus semakin ditambah oleh teman-teman yang tergabung dalam BKPRMI. Intinya selamat dan sukses untuk program-program yang akan diluncurkan dan akan dilaksanakan untuk BKPRMI dan yang pasti semoga apapun yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Forum Komunitas Hijau menyebar ratusan tanaman berjenis pucuk merah dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Nasional. Penanaman pohon ini dilakukan pada daerah yang dianggap rawan ekologi. Ratusan pohon pucuk merah akan menghiasi sekaligus meneduhkan kawasan padat penduduk di Kota Parepare. Forum Komunitas Hijau atau FKH Kota Parepare mulai lagi menanam ratusan pohon pucuk yang tersebar di beberapa titik. Salah satu lokasinya berada di Jalan Nusantara, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung. Penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Menanam Pohon Nasional ini dilakukan dimulai dari Camat Ujung Ardiansyah, kemudian Sekretaris Bapeda Zulkarnain, perwakilan DLH, Babinsa Babin Kamtipmas,
Ketua FKH Bahtiar Syarifuddin dan dilanjutkan oleh FKH Parepare pada Rabu 1 Desember 2021. Ketua FKH Parepare Haji Bahtiar Syarifuddin mengatakan aksi peduli lingkungan kali ini dilakukan pada kawasan yang dianggap rawan ekologi, dengan harapan dapat memulihkan lingkungan, apalagi kelebihan pohon pucuk merah mempunyai nilai ekologi dan estetika tinggi, juga tak memerlukan perawatan yang rumit. Kawasan pemukiman padat penduduk. Kawasan pemukiman penduduk ini boleh kita lihat secara bersama, begitu padatnya penduduk, kemudian kota ini atau kawasan ini kurang tersentuh oleh ekologi, kurang tersentuh oleh penataan ruang terbuka. Nah, sehingga kita bersepakat kerjasama dengan pihak Kelurahan Ujung Sabang, tentunya Kecamatan Ujung, untuk bagaimana agar supaya kawasan padat penduduk ini kita lakukan pembenahan, kita lakukan pemulihan lingkungan dengan cara melakukan penanam pohon. Kita berharap agar supaya kawasan padat penduduk ini itu ekologinya bisa seimbang, bisa terjadi keseimbangan ekologi. Setelah ini diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan merawat tanaman, sehingga kawasan itu menjadi permukiman padat penduduk yang ramah lingkungan dan menjadi percontohan bagi kota lain ke depannya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, siswi Mandua Parepare menjadi peserta terbaik dalam pelatihan administrasi angkatan pertama yang dilaksanakan oleh siswa Intra Madrasah Aliyah Darul Da'wah Wal Irsyad DDI Lil Banat Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Siswa Intra Madrasah atau OSIM Madrasah Aliyah Darul Da'wah Wal Irsyad atau MADDI Lil Banat Kota Parepare menggelar pelatihan administrasi di Aula Pondok Pesantren DDI Ujung Lare. Pelatihan yang mengusung tema mewujudkan potensi OSIM dalam pengelolaan administrasi, kearsipan dan keuangan yang tertib, rapi dan akuntabel ini digelar selama 2 hari. Di akhir kegiatan tersebut, Wakil Kepala MADDI Lil Banat, Nur Lela Halim menyerahkan cenderamata serta piagam penghargaan kepada peserta terbaik dari Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Parepare, Aisyah Dwi Yulian Amri. Kegiatan yang kita laksanakan selama 2 hari ini mengundang 9 madrasah di Kota Parepare, semuanya madrasah, dan tetap mengikut sertakan anak-anak di Madrasah Aliyah di Lil Banat, dan yang menjadi penyelenggara pada kegiatan ini adalah OSIM Madrasah Aliyah DDI Lil Banat Parepare. Nah, itu yang menjadi harapan kami setelah anak-anak kita mengikuti pelatihan ini selama 2 hari, karena kebetulan pelatihan materi yang disajikan atau materi yang diberikan kepada anak-anak itu ada 3. Yang pertama itu administrasi dan persuratan, yang kedua keprotokoleran, dan yang ketiga proposal kegiatan. Ya, harapan kami yaitu agar mendidik anak-anak lebih dini, mengetahui dan memahami serta memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana pengarsipan yang baik, bagaimana persuratan yang baik. Aisyah yang ditemui usai kegiatan menguraikan sejumlah pengetahuan baru yang didapatkan selama mengikuti pelatihan administrasi. Dalam pelatihan ini, selain dapat menjalin silaturahmi dengan sekolah lain, yakni Madrasah sekota Parepare, Aisyah juga berharap kegiatan yang diselenggarakan OSIM Aliyah DDI Lil Banat ini rutin dilakukan ke depan. Telah mendapatkan banyak ilmu di pelatihan administrasi ini, yaitu ilmu tentang keprotokoleran, tentang persuratan, dan tentang proposal. Nah, di sini saya mengetahui mana sesuatu yang salah dan mana sesuatu yang benar. Dan dari sini saya bisa belajar bahwa persuratan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi kita harus teliti di dalamnya. Karena manakala ada sedikit pun yang salah, maka semuanya akan terlihat hancur. Dan saya juga dapat mengetahui bahwa kerapian dan ketertiban sebuah persuratan, proposal, dan keprotokoleran itu semuanya sudah diatur dan ada tata tertib tersendirinya atau aturannya. Jadi selama 2 hari ini
saya begitu banyak mendapatkan ilmu, terutama tentang 3 materi tadi, dan saya dapat menjalin silaturahim antara sekolah lain, yaitu Madrasah Sekota Parepare. Harapan saya tentunya, saya berharap kepada teman-teman dari OSIM Alia DDI Lil Banat, semoga kegiatan ini akan terus berlanjut karena kegiatan ini merupakan kegiatan dari Angkatan 1. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk menarik antusias masyarakat mengikuti program vaksinasi. Salah satunya dengan memberikan hadiah. Di Kecamatan Soreang, panitia vaksinasi menyediakan hadiah kemasan minyak goreng bagi warga yang telah melakukan vaksin. Vaksinasi COVID-19 digelar di Kompleks Pelelangan Ikan Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 1 Desember 2021. Ratusan masyarakat terlihat mengantri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang digelar pemerintah setempat. Untuk menarik masyarakat agar mau ikut vaksinasi, panitia menyediakan minyak goreng sebagai hadiah yang akan dibagikan kepada peserta vaksinasi COVID-19 yang telah ikut vaksinasi. Kami ini masih berkisaran 60%, jadi kami kejar untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Vaksinasi ini kami inisiasi untuk membuka berbasis kawasan, di mana berbasis kawasan ini dapat menjangkau masyarakat yang memang hanya aktivitas di rumah dan juga memiliki aktivitas di luar rumah. Seperti contoh salah satunya ini di tempat pelelangan ikan di daerah Cempai, Kelurahan Watan Soreang, di mana di sini ada banyak aktivitas, termasuk salah satu nelayan ataupun para pedagang yang berada di depan. Dalam kegiatan ini juga kami sudah dua hari dan hari ketiga ini bagi masyarakat yang sudah disuntik vaksin, kami berikan bingkisan berupa minyak goreng, dan dimana kita ketahui minyak goreng ini dapat membantu sedikit warga kami dalam hal penggunaan minyak goreng. Hingga kini, pemerintah Kota Parepare masih terus menggenjot vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar terbentuk kekebalan komunal. Vaksinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare membuka secara resmi pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memilih Kota Parepare sebagai tempat pelaksanaan pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Rabu 1 Desember 2021. Hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI, mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Peningkatan wawasan pemuda, wawasan kebangsaan khususnya adalah merupakan suatu kewajiban dalam rangka menjaga ideologi kita, ideologi Pancasila yang sudah matang, sudah 76 tahun bersama kita, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, Pancasila sudah menjadi suatu ruh kemerdekaan kita sendiri. Karena itu, kita sebagai generasi muda, pemuda Indonesia, adalah bagian yang harus menjaga dan menjadikan Pancasila sebagai satu ideologi yang tentunya tidak kaku, tapi memerlukan pemahaman, pemikiran, dan penjelajahan ke depan.
Wali Kota Parepare dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah memilih Kota Parepare sebagai tempat pelaksanaan pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam memahami wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila adalah nilai kesyukuran. Izin Prof, izin Pak Sekjen. Kalau kita berbicara tema sentral pelatihan ini, yaitu wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang seharusnya inti permasalahannya adalah nilai kesyukuran. Kita harus menjadi ahli syukur. Kita berusia menjadi pemuda dan menjadi milenial, hidup di Republik ini yang cukup membanggakan. Instrumen-instrumen yang terkadang digaungkan adalah untuk menjaga ideologi Pancasila. Instrumen yang paling sering juga kita dengarkan, bahkan para anggota-anggota legislatif, baik tingkat pusat, provinsi, dan daerah, adalah 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kekuatan nilai-nilai kebangsaan kita yang sebenarnya. Turut hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini, Dr. Andes Arifin Wahid, Asisten Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Haja Nur Hidayah, MSI, Dr. Andes Muhammad Sabir Rahman, Sekjen Kosgoro Pusat, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.